we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night. Pakai masker dulu. Ngomong lah. Enggak kesini ya? Kesini dong. Adik maju dong. Adik namanya siapa? Siapa dek? Dan Oh, umurnya berapa? 10 Oh, adik masih sekolah? Masih. Atau udah sekolah? masih SD? Kelas berapa dek? 5. Kelas 5? Iya. Oh, iya iya iya. Adik hafal Pancasila nggak? Kurang hafal. Kurang hafal. Kalau kakak bantuin deh. 1, Tawanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, kemanusiaan, persatuan, persatuan persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Iya. Kurang hafal lah. Kurang Adik masih punya orang tua? masih Orang tuanya di mana? di Katamso, Di mana dek? di Pelangi Katamso. Di rumah ya? Iya. Ini dimatiin nggak? Lanjut lagi puasa. Lanjut. Adik namanya siapa dek? Abdi. Siapa? Abdi. Oh Abdi. Iya. Suaranya kuat ya. Umurnya berapa? 12 12. Oh, adik masih sekolah? masih SD? Kelas berapa? S5 Kelas 5. Adik masih punya orang tua? masih Orang tuanya di mana? di rumah. Adik hafal Pancasila? Coba Hafal? boleh deh. Boleh deh dicoba. 1, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5, 5. keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Adek namanya siapa? Ilham. Siapa? Ilham. Ilham. Berapa umurnya, Dek? Punya 12. 12. Abang mau nanya boleh kan? Boleh. Adek hafal Pancasila nggak? Hafal. Hafal. Boleh tahu nggak? Boleh. Dari 1 sampai 5. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahu Pancasila dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah ya. Sekolah kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Oh. Berarti masih sekolah ya? Masih. Adek masih punya orang tua? Masih. Masih di mana sekarang? Tapi ayah udah nggak ada. Oh, ya udah nggak ada ya, tinggal ibu ya. Iya. Tinggal sama ibu di mana? Di belakang. Di mana? Belakang sana. Di belakang ada rumah ya? Ada. Oh iya iya. Baru hasil adik selama ini jadi kayak gini berapa nih itu biasanya dapatnya penghasilannya? Kalau minggu kadang 70, kalau hari-hari biasa 30 gitulah. Oh ya gitu ya. Nggak nanggung, nanti kalau rame banyak lah itu. Oke segitu. Bro? Adek, jadi Bart ini memang kemauan sendiri atau memang dipaksa? Kemauan sendiri karena membantu orang tua. Oh, pintar. Oke. Kak tanya ya, adik namanya siapa? Aini, Aini sama Indah, umurnya? Aini berapa? 11. Indah? 11. Orang adik sekolah atau enggak? Sekolah? Enggak lagi. Oh, enggak lagi, berhenti di apa? Sana. Di kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Oh, orang adik hafal Pancasila atau enggak? Tahu apa? Adik? Coba berdua aja coba. Dia enggak apa, Kak. Apa? Kalau ada yang hafal saling membantu aja enggak? Coba ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak apa-apa. Adek Aini tahu Pancasila dari mana? Sekolah. Dari sekolah ya. Kalau Indah kenapa nggak sekolah deh? Berhenti. Boleh kuat? Hah? Apa kenapa nggak sekolah? Apa? Karena
ekonomi lah ya. Ada yang masih punya orang tua? Masih. Masih. Orang tuanya di mana? Arbotot. Di mana? Arbotot. Oh. Ya, oke, udah. Udah. Renova Renova Kak. Munti Umurnya berapa Kak? 17. 17. Kakak ini masih sekolah atau udah lulus atau gimana? Udah putus Kak. Oh, putus sekolah. Putus sekolahnya di kelas berapa Kak? Kelas 1 Kelas 1 SMP. Oh, SMP. Kalau boleh tahu alasan putus sekolahnya kenapa Kak? Gak ada dana. Oh, nggak ada dana. Orang tua masih ada Kak? Ada tapi udah pisah. Oh, udah pisah. Kakak tinggal di mana? Helvet. Helvet ya. Kemarin ya apa Kak? Angkot. Kakak ada nggak keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi? Ada Kak. Kira-kira sampai ke jenjang apa? Hmm? Kira-kira sampai ke jenjang kuliah Kak pengen? Dia lah. Pengen SMA, kuliah atau SMP gitu? Kuliah ya? kuliah lah ya. Selama jadi bar gini Kak, berapa penghasilan per harinya? Kira-kira? Ini badutnya sewa Kak, satu hari 50. Kalau apapun seharinya dapat 100. Kalau Itu untuk jarang. sewanya itu berapa Kak? 50. 50. Berarti Sehari. sisanya itu untuk kita ya gitu ya? Untuk Kakak sendiri sisanya ya? Bantu orang tua lah. Untuk orang tua. Kakak tinggal sama ibu atau bapak? Ibu. Sama ibu. Apa lagi? Oke. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, saya beranggapan bahwa adanya anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan pendidikan sangatlah berpotensi terhadap tidak terlaksananya nilai-nilai dari Pancasila, khususnya dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana dalam sila ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan, termasuk juga anak jalanan. Maka dari itu, sangatlah tidak adil bagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang lemah. Mereka tidak mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, mereka yang masih sangat kecil juga harus bekerja di jalanan di bawah terik matahari dan ramainya kendaraan dan polusi. Maka akibatnya anak-anak jalanan sangat minim pengetahuan terhadap Pancasila. Ada sebagian anak jalanan yang hafal Pancasila, dan ada juga sebagian anak jalanan yang tidak hafal terhadap Pancasila. Tentu saja yang hafal Pancasila adalah anak-anak yang mendapatkan pendidikan sekolah, meskipun ada yang harus putus di tengah jalan. Dan yang sangat memprihatinkan adalah anak-anak yang sama sekali tidak pernah menginjak bangku sekolah. Mereka sangat buta terhadap Pancasila. Maka jangankan untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mereka saja tidak tahu sama sekali apa itu Pancasila. Hal ini sangat mengkhawatirkan anak-anak jalanan tersebut menjadi sekelompok anak jalanan yang brutal dan tak berakhlak baik. Bahkan mereka juga dikhawatirkan menjadi sekelompok penjahat karena mereka tak mengerti seperti apa kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dari penelitian yang kami lakukan, dapat saya simpulkan bahwa anak jalanan tersebut memiliki potensi untuk melanjutkan sekolah mereka, atau mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah mereka. Dikarenakan latar belakang mereka yang kurang mencukupi dan biaya untuk melanjutkan sekolah itu bukanlah sedikit, jadi mereka harus mau tidak mau melanjutkan hidup mereka untuk sebagai anak jalanan, yaitu meminta-minta atau mengemis atau mengamen. Dan untuk apakah anak jalanan itu sendiri mengerti arti dari Pancasila itu, saya rasa kurang untuk memahami arti Pancasila sesungguhnya itu apa. Tetapi ketika kami tanyakan, sebutkan Pancasila mereka 80% dari sejauh ini, apakah yang dapat mereka amalkan dari nilai Pancasila itu sendiri? Tentunya yang pertama itu ada di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya mereka memiliki Tuhan, mereka beribadah dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya mereka dapat perlakuan yang adil dari masyarakat, yaitu tidak dengan mencemoohkan mereka dan lain sebagainya. Mereka bisa menyebutkannya walaupun ada yang terbata-bata, ada yang salah, tetapi ada 1-2 poin yang mereka betul-betul bisa menyebutkannya dengan baik dan benar.
Sejauh ini, apakah yang dapat mereka amalkan dari nilai Pancasila itu sendiri? Tentunya yang pertama itu ada di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya mereka memiliki Tuhan, mereka beribadah dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya mereka dapat perlakuan yang adil dari masyarakat, yaitu tidak Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Ananda. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari 3 pernyataan berikut. Yang pertama, apakah anak jalanan tersebut berpotensi tidak terlaksananya Pancasila? Yang kedua, apakah anak jalanan itu sendiri mengerti arti dari Pancasila? Yang ketiga, sejauh ini apa yang dapat mereka amalkan dari nilai Pancasila itu sendiri? Baik, saya akan memberikan tanggapan yang pertama. Menurut saya, anak jalanan itu bisa berpotensi tidak terlaksananya Pancasila karena sesuai dengan Pancasila yang kelima, yaitu setiap manusia harus berkelakuan adil terhadap anak jalanan itu sendiri. Berikutnya saya akan memberikan tanggapan yang kedua, tanggapan pernyataan yang kedua. Menurut survei yang saya lakukan di lapangan kemarin, ada beberapa yang mengerti Pancasila, yang pada dasarnya mereka hanya memahami keadilan sosial, tetapi keadilan itu tidak dapat diterapkan kepada mereka karena mereka itu anak jalanan. Baik, saya akan memberikan tanggapan dari pernyataan yang ketiga. Dari survei lapangan yang saya lakukan kemarin, nilai Pancasila yang dapat anak jalanan itu amalkan adalah Pancasila yang pertama, karena mereka yakin bahwa setiap keyakinan dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya itu dapat saling memahami dan mempercayai atau berdampingan agar tidak terjadi kericuhan, atau kepercayaan itu dapat terus berlanjut tanpa adanya masalah. Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lalu, apakah anak jalanan itu sendiri mengerti arti dari Pancasila? Sebagian besar, 80% anak jalanan dapat mengerti, dan ada yang juga sangat hafal terhadap Pancasila. Sudah dapat ditebak, 80% yang hafal Pancasila adalah anak-anak yang bersekolah. Namun sangat sayangkan masih ada juga anak yang belum hafal Pancasila, dikarenakan putus sekolah, dan juga yang dikarenakan oleh ekonomi keluarganya yang masih kurang. Dan apalagi uang sekolah tidaklah murah, dan hal itu sangat benar-benar disayangkan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, yakni penerapan sila kelima bagi anak jalanan, apakah anak jalanan berpotensi tidak terlaksananya Pancasila? Ya, menurut anggapan saya, sangat tidak terlaksananya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa begitu demikian? Dikarenakan masih ada anak-anak yang terlebih lagi anak jalanan yang belum dapat mendapat pendidikan atau belum dapat sekolah dikarenakan ekonomi keluarganya yang kurang, dan juga mereka yang masih kecil terpaksa mencari nafkah di jalanan bawah panas terik matahari siang. Maka dari itu, anak jalanan ini minim pengetahuan terhadap sila kelima ataupun Pancasila. Lalu sejauh ini apa yang dapat mereka amalkan dari Pancasila itu sendiri? Menurut saya sendiri adalah 80% anak yang sekolah dan mengerti arti dari Pancasila tersebut adalah mereka bisa mengamalkan. Namun sayangnya 20% buat anak jalanan tadi tidak mengerti. Bukan tidak mengerti, namun mereka tidak bersekolah karena ekonomi, ada yang lain juga. Mereka benar-benar sangat disayangkan karena mereka belum bisa atau belum tahu juga untuk mengamalkan Pancasila itu sendiri. Jangankan mengamalkan, isi saja mereka belum tahu. Sesuai dengan penelitian yang telah kelompok 8 lakukan terkait penelitian anak jalanan, di sini saya akan berpendapat bahwa yang pertama, apakah anak jalanan tersebut berpotensi tidak terlaksananya Pancasila dengan baik? Menurut pendapat saya, adanya anak jalanan mengakibatkan Pancasila, khususnya sila kelima, tidak diterapkan dengan baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Sesuai dengan bunyi Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun nyatanya sebagian besar anak jalanan tidak mendapatkan pendidikan, di mana seharusnya anak seusia mereka sedang giat-giatnya belajar dan bermain.
Yang kedua, apakah anak jalanan itu sendiri mengerti arti dari Pancasila? Menurut saya, kemungkinan sebagian besar anak jalanan mereka hanya menghafalkan 5 poin Pancasila namun belum mengetahui artinya. Hal ini disebabkan juga karena usia mereka yang masih kecil dan sekolah belum mengajarkan arti dari Pancasila. Yang ketiga, sejauh ini apa yang mereka amalkan dari nilai Pancasila itu sendiri? Menurut pandangan saya, mereka sudah mengamalkan nilai Pancasila sila kelima mulai dari yang terkecil, seperti menghormati orang yang lebih tua, bersikap adil, dan menjunjung tinggi semangat bekerja keras. You're not just a human being, you are art. So don't be scared, 'cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see.